Sebuah album yang namanya berarti seonggokan tahi bisa terjual hampir sama banyaknya dengan album Prince yang memenangkan Academy Award. Di channel ini, saya mengupload dan membahas apa saja yang saya suka. Jika kalian suka dengan konten saya, silahkan di-subscribe ya. Terima kasih. Sell out. Begitulah kira-kira cap yang diberikan bagi sebuah band punk yang melakukan kerjasama dengan major label. Tidak seperti sekarang, yang mungkin fenomena sell-out ini terdengar lazim dan bukan lagi menjadi masalah yang serius. Di era 90-an, fenomena sell-out ini seperti sedang menemui titik baru. Banyaknya band punk yang melakukan tanda tangan kontrak rekaman dengan major label juga diimbangi kecaman yang diterima dari fans dan pelaku skena punk saat itu. Sebagai contoh, venue musik DIY seperti 924 Gilman di Berkeley menolak tempatnya digunakan untuk manggung oleh band major label manapun. Bagi saya pribadi, fenomena sell-out hari ini sudah tidak terlalu saya pikirkan. Untuk sekarang, saya hanya ingin menikmati sebuah karya musik dengan sukacita, tanpa batasan apapun. Itu semua tergantung pandangan masing-masing personal sih. Tapi suka atau tidak, album-album band punk yang dirilis oleh major label cukup populer. Berikut ini adalah deretan album punk yang dikecam karena sell-out ke major label. Green Day, album Dookie, dirilis oleh Reprise Records tahun 1994. Dookie adalah album yang dianggap merusak segalanya. Komunitas punk seringkali memaki album ini. Alasannya, album ini sangat sukses dan terjual 20 juta kopi, menjadikannya salah satu album komersil tersukses sepanjang masa. Di bawah Purple Rain, karya Prince dan Off the Wall milik Michael Jackson. Coba camkan fakta tersebut baik-baik. Sebuah album yang namanya berarti seonggokan tahi bisa terjual hampir sama banyaknya dengan album Prince yang memenangkan Academy Award. Namun, masalah yang timbul akibat kesuksesan Dookie baru muncul di komunitas punk bertahun-tahun kemudian. Album ini membuka jalan bagi band-band pop-punk ramah radio seperti Blink-182 dan New Found Glory. Dookie bertanggung jawab menciptakan iklim yang mendorong major label mengontrak band punk seperti Jawbreaker yang akhirnya bubar akibat tekanan komersial. Bagi Green Day, album ini berfungsi sebagai transisi karir dari tiga bocah urakan menjadi sekelompok pria parubaya pecinta eyeliner yang memproduksi aksi musikal Broadway. Namun, di samping semua itu, Anda harus mengakui bahwa ini album yang keren. Green Day berhasil menjembatani popang ala California dan alternatif rock 90-an secara sempurna dan menghasilkan kumpulan lagu klasik. Sayangnya, setelah itu kualitas diskografi mereka menurun perlahan-lahan semenjak Dookie. Mulai dari Insomniac yang lumayan, hingga album American Idiot yang penuh slogan politik tapi kosong isinya. Bad Religion, Stranger Than Fiction, dirilis Atlantic Records 1994. Stranger Than Fiction menjadi bahan olokan. Album tersebut merupakan rilisan debut mereka bersama Atlantic, setelah mereka meninggalkan Epitaph. Pasti tawaran kontraknya menggiurkan apabila mereka bersedia meninggalkan label yang dimiliki salah satu anggota bandnya sendiri. Album ini juga menampilkan single mereka yang paling populer, Infected dan Stranger Than Fiction. Namun, kalau mau jujur, menoleh ke belakang, album ini menyajikan beberapa lagu Bad Religion paling catchy tanpa harus mengadopsi terlalu banyak elemen rock alternatif radio yang sedang populer di kala itu. Drive Like Yahoo yang Crime, dirilis Interscope Records 1994. Ada rumor yang mengatakan ketika Rocket from the Crypt diambil oleh Interscope, vokalis John Reis membujuk agar proyek post-hardcore sampingannya, Drive Like Yahoo, juga dikontrak. Akhirnya, album kedua Yahoo, yang Crime, dirilis lewat major label. Sudah pasti Anda tidak akan melihat frame kopi album ini terpampang di tembok kantor Interscope di antara rilisan Eminem dan Maroon 5 yang sukses berat secara komersil. Namun jangan salah, yang Crime mungkin saja album rock paling liar dan forward thinking yang pernah dirilis oleh sebuah major label. Mengikuti tradisi kutukan major label, Yahoo bubar setahun kemudian. Kini, 2 dekade berlalu, belum ada band yang melanjutkan warisan Yahoo. Jawbreaker, Dear You, dirilis Given Records 1995. Setelah kesuksesan besar Green Day dengan Dookie-nya, banyak label rekaman kebakaran jenggot menyiapkan kontrak rekaman jutaan dolar untuk band-band punk independen. Saat itu, Jawbreaker baru saja menyelesaikan tur dengan Nirvana, dan banyak penggemar khawatir mereka akan dihampiri major label. Akhirnya benar kejadian.
Bukannya bubar, saat itu ada kabar mereka hendak bubar. Mereka justru mendapatkan kontrak $1 juta dengan DGC Record, anak perusahaan Universal Music Group, untuk merilis di Rio di 1995. Sudah tentu para penggemar mengkritik album ini karena terdengar terlalu bersih dibanding karya-karya mereka sebelumnya. Kabarnya, para penggemar Jawbreaker duduk di lantai dan berbalik badan setiap kali band favorit mereka membawakan lagu dari album ini. Nah, coba sekarang kita tinjau lagi di Rio tanpa amarah dan secara rasional. Kita harus menerima bahwa di Rio adalah album Jawbreaker yang paling cerdas dan dewasa. Vokalis sekaligus gitaris Blake memamerkan keahlian menuliskan lirik puitis nan gelap di sini. Lagu-lagu seperti Acid Dance Prone dan Jet Black menjadi standar awal scene emo yang sedang berkembang bersama dengan Sunny Day Real Estate dan Texas Is the Reason. Blink-182 Enema of the State dirilis MCA Record 1999. Mau tahu berapa banyak orang dengan gaya rambut mohawk yang marah setengah mati terhadap album ini saat itu? Tak terhitung. Semua orang punya opini sendiri tentang Blink setelah album kedua mereka, That Range, dirilis. Mulai dari penggemar lama yang menyebut mereka sell out, hingga komunitas pembaca Zen Maximum Rock and Roll yang menyebut Blink sebagai sisi punk yang memalukan dan menggelikan. Isu seputar apakah Blink membunuh komunitas punk semakin panas ketika Enema of the State dirilis. Kini, Enema of the State sudah berumur lebih dari 20 tahun. Mari tinjau ulang album yang bernyanyi seputar penyakit diare ini layaknya orang dewasa. Jujur sudah banyak album-album lain yang menodai nama punk semenjak album ini dirilis. Enema kini terasa jinak dibandingkan album-album Sum 41 atau Simple Plan. Atau mungkin juga karena semenjak era keemasan mereka, Blink kini tidak lebih dari sekedar segerombolan pria tua yang berkelahi soal isu-isu legal tidak penting. Kini, Enema justru terasa seperti oase dalam karir Blink. Namun secara objektif, tidak ada yang buruk tentang album ini. Rancid, album Indestructible, dirilis Warner Bros. Record tahun 2003. Rancid adalah sebuah anomali. Jika kita menilik kembali karir mereka, kamu mungkin mengira periode sell-out mereka adalah pertengahan 90-an, ketika video musik Salvation dan Ruby Soho diputar MTV secara konstan. Namun, di saat semua itu terjadi, Rancid tetap bertahan di label indie Epitaph Records. Setelah merilis 5 album via Epitaph, Rancid melakukan sesuatu yang selalu mereka tentang secara vokal, bernaung di bawah major label, Warner Bros. Hasilnya, album ini dicuekin penggemar. Aksi bintang tamu dari Kelly Osbourne dan anggota Good Charlotte di video single Fall Back Down juga mungkin semakin menyakiti kredibilitas punk mereka. Ketika dikritik komunitas punk, Rancid mengatakan sound mereka yang semakin ngepop merupakan pengaruh Warner. Namun dalam kenyataannya, perjanjian distribusi album dengan major label tidak memiliki pengaruh apa-apa terhadap penulisan lagu mereka. Sejatinya, album ini bukanlah album yang terlalu berkesan. Kemarahan seputar keputusan Rancid masuk major label kini sudah tidak terdengar mengingat kebanyakan orang yang masih mendengarkan band ini kini sudah berumur 35 tahun ke atas. Thursday, War All the Time, dirilis Island Record 2003. Awal 2000-an, industri musik kebingungan mencari band baru untuk dilejitkan. Akhirnya, mereka menemukan Thursday dari New Jersey. Thursday baru saja merilis album kedua mereka lewat Victory Records berjudul Full Collapse, rilisan yang menangkap semangat indie hardcore di saat itu. Vokalis Geoffrey Clay juga mengakui bahwa Full Collapse adalah karya terbaik bandnya. Sama seperti setiap band yang pernah bernaung di bawah Victory Records yang penuh dengan kontroversi, Thursday tidak sabar untuk cabut dari label tersebut. Jadi, ketika kesempatan datang lewat Island Records, mereka mengambil peluang itu, memanfaatkan klausa di kontrak yang mengatakan mereka boleh meninggalkan Victory demi major label. Mereka merilis 2 album di Island, salah satunya terjual 45.000 kopi dalam minggu pertama. Namun, tetap saja ini dianggap kegagalan di mata major label. Masalahnya, mereka masih berhutang 3 album dengan Island Records. Menurut kesaksian Rick Lee, dia menemui presiden label dan bertanya apabila mereka bisa meninggalkan label secara baik-baik. Mereka sepakat dan akhirnya berpisah. Tidak ada drama, kecuali ribuan dolar yang dihabiskan oleh Island Records dalam investasi. Anti-Flag,
For Blood and Empire, dirilis RCA Records tahun 2006. Selalu konyol melihat album punk politikal dirilis oleh major label. Seolah-olah si band berseru, "Hei, lihat sini, kita berusaha mengubah dunia, tapi juga nggak mau masih tinggal di kos-kosan ketika berumur 40 tahun." Tapi ketika penggemar punk ditanya soal Anti-Flag, mereka juga paling tidak bisa menyebutkan album selain Die for the Government. Jadi, setelah 1 dekade bekerja keras menyebarkan pesan anti-korporat lewat berbagai label indie, akhirnya mereka melakukannya via major label. Selamat ya Anti-Flag! Against Me, New Wave, dirilis Sire Records 2007. Ini adalah band kesukaan saya. Sepanjang karirnya, Against Me sepertinya sering mengecewakan penggemarnya sedikit demi sedikit. Setelah merilis beberapa EP kasar lewat label kecil seperti Crash Hole, Plan It X, dan Support, mereka meloncat ke label Florida yang sedikit lebih besar, No Idea Records, ketika merilis album perdana Reinventing Axl Rose. Kemudian datang tawaran dari label Fat Mac No Effect, Fat Records, yang seharusnya tidak menjadi masalah besar, tapi nyatanya mengusik banyak orang. Untuk menunjukkan rasa amarah ini, para penggemar kabarnya melempar cat pemutih di kaos-kaos Against Me koleksi mereka. Berhubung sudah banyak orang yang marah, Against Me bersikap bodoh amat dan bergabung dengan Sire Records, divisi dari Warner. Banyak pihak mulai mempertanyakan seberapa jauh Against Me telah menyimpang dari sosok band yang memainkan anthem DIY yang menjadi identitas awal mereka. Mereka dipertanyakan selama beberapa tahun, hingga akhirnya Against Me membungkam mulut banyak hater lewat rilisan Transgender Dysphoria Blues, The Rest is History. Itulah beberapa album punk yang dianggap sell out dan banyak dikecam oleh pelaku skena punk di masanya. Menurut kalian bagaimana? Apakah masih relevan memilah-milah sebuah band berdasarkan sell out atau tidaknya di era sekarang?